Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Polri telah mengidentifikasi 6 pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando. 2 diantaranya telah ditangkap. Apa sebetulnya motif pelaku dan apakah Polri gagal mengantisipasi kelompok perusuh dalam aksi demo kemarin? Saya akan membahasnya bersama dengan pegiat media sosial sekaligus rekan Ade Armando, Eko Kuntadi, dan juga Ketua Harian Kompolnas, Bedi Mamoto. Selamat malam, Mas Eko, Pak Bedi. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Mas Eko, pelaku sudah teridentifikasi dan bukan dari kelompok mahasiswa. Tapi polisi belum menyampaikan ya dari kelompok mana mereka. Apakah ada kelompok tertentu yang dicurigai sebagai pelaku oleh pihak Ade Armando? Ya, kalau kita lihat dari video yang beredar, itu mereka melakukan kebiadaban mempersekusi Bang Ade Armando sambil teriak-teriak takbir loh. Artinya mereka ini dari kelompok-kelompok yang biasa bertakbir sambil membuat keonaran, yang terbiasa menggunakan nama Tuhan untuk mempersekusi orang lain, mempersekusi mereka yang berbeda. Nah, kelompok-kelompok ini tentu kita bisa identifikasi dari mana asalnya kan. Mereka-mereka yang terbiasa di jalan berteriak-teriak takbir dan pada akhirnya membuat kerusuhan, berteriak-teriak takbir pada akhirnya membuat orang lain terluka. Kita bisa lihat mereka lah dari situ kelompoknya. Oke, kalau menurut Anda pengeroyokan kemarin itu aksi spontan atau terencana? Kalau dilihat dari urutan kejadian, sebelum Bang Ade dikeroyok itu sudah banyak, ada beberapa tangkapan layar di grup-grup WA, di kelompok-kelompok yang memang selama ini bertentangan dengan pemerintah, itu sudah kayak ada komando. Di sini ada Ade Armando, tolong semua ke sini dan lakukan persekusi. Jadi kalau kita bilang bahwa ini cuma spontan, nggak juga, karena sebelumnya bukti menunjukkan ada komando atau ada informasi yang disebarkan untuk mengincar Ade Armando. Jadi memang sudah diincar ya ketika diketahui ada Ade Armando di TKP. Ya, begitulah kalau kita lihat urutan kejadiannya. Pak Beni, demo kemarin telah disusupi penumpang gelap yang bukan mahasiswa hingga mengakibatkan kericuhan, Pak. Apakah menurut Anda Polri ini gagal mengantisipasi hadirnya kelompok seperti ini? Jadi sebelum tanggal 11 kemarin, kami dari Kompolnas memantau persiapan yang dilakukan Polri, baik Intelkam, Densus, dan jajarannya, kemungkinan yang terjadi. Jadi langkah antisipasi itu dilakukan. Namun kita semua tahu bahwa dalam aksi demo yang diikuti oleh banyak pihak, meskipun pada awalnya yang mahasiswa, tetapi kita semua tahu pengalaman mengungkap demo-demo kekerasan yang lalu, ternyata ada pihak yang menumpangi, ada pihak yang menyusup. Nah, oleh sebab itu dalam konteks ini kami melihat bahwa upaya Polri untuk mengawal dan untuk mengamankan para pendemo ini sudah berjalan dengan baik. Relatif di seluruh Indonesia semua berjalan dengan baik. Nah, soal kasus Ade Armando, menurut saya perlu menjadi catatan begini. Pribadi-pribadi di medsos yang ada pro dan kontra, ini perlu waspada, perlu hati-hati ketika turun ke lapangan, ketika ada demo. Kenapa? Karena bisa nanti tiba-tiba ada pihak yang memprovokasi melalui media sosial, sehingga nanti terjadi kekerasan kepada yang bersangkutan. Ya, jadi ke depan apabila aparat menemukan ada penggiat sosial yang banyak dikenal di masyarakat dan ada pro kontra terhadap yang bersangkutan, pernyataan yang bersangkutan, ini sebaiknya maksudnya diingatkan bagaimana, untuk Pak tidak Beni?
Apakah tokoh public figure seperti pegiat media sosial Ade Armando ini sebelum turun ke lapangan juga harus ikut melapor supaya bisa ada mitigasi ketika ada kerusuhan atau bagaimana maksudnya? Lebih bagus untuk menjaga dan mengatasi daripada kemudian nanti tiba-tiba ada yang melihat menyebarkan di medsos kemudian terjadi serangan. Balik lagi ke Mas Eko, ada juga suara-suara yang seperti menyalahkan kehadiran Ade Armando di situ. Sudah tahu tokoh publik yang cukup kontroversial dengan suara-suaranya di media sosial, tapi hadir di lokasi yang dianggap memiliki risiko yang tinggi. Bagaimana pendapat dari Mas Eko? Sebetulnya kan Bang Ade itu hadir di lokasi demonstrasi mahasiswa. Dan mahasiswa adalah teman sehari-harinya Ade Armando karena dia adalah seorang dosen. Dia mengerti cara berpikir mahasiswa, dia tahu bagaimana mahasiswa bergerak. Dan setahu saya Ade Armando juga merupakan orang yang aspirasinya sama seperti yang dibawa oleh para mahasiswa. Misalnya menentang perpanjangan masa jabatan presiden, menentang 3 periode dan lain-lain. Itu disuarakan dengan clear di akun media sosialnya maupun di YouTube yang sering dia tampilkan. Artinya Bang Ade atau Ade Armando itu tidak melihat itu sebagai sebuah persoalan serius karena mahasiswa. Problemnya ketika demonstrasi itu berlangsung ada kelompok lain, gerombolan orang yang memang ingin melakukan kerusuhan dan Ade Armando dianggap sebagai salah satu stimulan untuk melakukan kerusuhan itu. Buktinya setelah kejadian Ade Armando kan terjadi pembakaran juga terhadap salah satu pos polisi di Jakarta Pusat. Berarti Mas ya. Eko bukan Jadi salah memang stimulannya, tapi memang ada kegagalan juga dalam mengantisipasi penumpang gelap penyusup ini. Kalau kita lihat penumpang gelap kan memang susah juga diidentifikasi. Hampir semua demonstrasi yang besar itu ditunggangi oleh penumpang gelap dan kita berapa kali mengalami kerusuhan, demonstrasi yang chaos yang itu terjadi, itu kan terbiasa. Baik. Oke, singkat terakhir ke Pak Beni. Pak Beni, menurut kameramen yang mendampingi Ade Armando di TKP kemarin, 20 menit setelah pengeroyokan berlangsung, polisi baru datang. Jadi apakah polisi ini terlambat juga memitigasi pengeroyokan Ade Armando? Ya tentunya perlu dilihat di mana Ade berada, posisi yang ada di sekitar. Ini kalau jaraknya ada di sekitar ini menjadi Tetapi menurut saya, belajar dari pengalaman ini, sebaiknya teman-teman jadi berkoordinasi, kalau perlu minta keamanan, kalau turun ke lapangan, sehingga ini tidak menjadi target. Kalau yang bersangkutan berdiri bertugas, atau tidak jauh dari petugas, saya yakin dia yang menyerang akan. Dan satu catatan bahwa sekarang media sosial ini dengan cepat memprovokasi, dengan cepat menggerakkan. Sehingga begitu ada info tentang kebenaran orang yang diantar, itu cepat sekali. Oke. Baik Pak Beni, terima kasih atas catatan dan juga Mas Eko. Kita berharap bersama-sama semua pelakunya terungkap, kelompok mana mereka dan apa motifnya bisa segera terungkap secara transparan ke masyarakat. Terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News.